ketetapan, yang membawa kebenaran, dan membawa keadilan. Kiranya kita terus dipenuhi dengan cinta kasih-Nya. Amin. Amin. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita langsung ke rangkaian acara, yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Immanuel Suminto. Silakan ke depan. Hello, mari saya undang kita sebagai berdiri. Pada sore hari ini Tuhan kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Pada saat ini Tuhan masih beri kesempatan buat kami hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada sore petang hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah perayaan Natal untuk memperingati hari di mana Kau turun ke dalam dunia ini untuk kami semua umat manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah perayaan Natal pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Saya persilakan dulu kembali. Kita mau akan mulai ibadah perayaan pada malam hari ini. Kita mau menyanyikan pujian. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sebagai
Ya, kita mau menyembah Tuhan karena Dia yang layak kita semua. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita.
kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Semua yang menginginkan firman-Nya terlaksana dalam kehidupan kita, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ini yang ketiga kalinya saya ke tempat ini Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan, saya Mahdalena dari Marga Asih Bandung. Ya. Tahun 1985 saya sekolah Alkitab di Surabaya, Bapak Ibu Saudara ya. Dan saya ada suami saya dan saya punya 4 anak dan 1 cucu, Bapak Ibu. Saya melayani di tempat saya lahir di Surabaya Bapak Ibu Saudara, tetapi keluarga kami banyaknya di Bandung ya. Jadi ya Tuhan inginkan saya melayani di sana ya. Jadi mungkin secara daging atau hati saya tidak mau, tapi Tuhan yang menginginkannya dan saya mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya ya. Bapak Ibu Saudara yang ada di Brebes ini, saya tahu Bapak Ibu Saudara juga bukan semuanya asal di Brebes ya, Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi kita bisa ada di sini, kita bersama-sama berkumpul di sini untuk merayakan Natal bersama oleh karena kehendak Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita bersukacita. Amin ya. Kalau bersukacita bisa berjumpa dengan kawan saya waktu itu sama-sama di asrama Ibu Mitsiwi ya. Kita bisa berjumpa ya oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan ya. Pernah saya juga cek, tapi saya juga oh ya ada di sini dulu karena lupa ya. Puji Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama kita melihat firman Tuhan ya. Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Dedis memberikan tema, yaitu tema yang dari PGI ya Bapak Ibu Saudara, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Haleluya. Sebelumnya kita akan membaca natsnya dulu ya Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal 1 ayat 21 ya, 21 sampai 24. Kita akan baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Amin. Ya, sama-sama. 2, 3. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ya, ini bisa yang pertama. Nah, Allah telah merancangkan keluarga sejak awal penciptaan ya Bapak Ibu Saudara ya. Namun sejak kejatuhan manusia dalam dosa ya, di dalam Kejadian pasal 3, keluarga selalu menjadi sasaran utama serangan iblis ya. Di dalam bentuk apa? Di antaranya ya, yaitu perpecahan ya, kekerasan, perselingkuhan, pemberontakan anak, kondisi ekonomi, dan tekanan emosional ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita tahu bahwa di berita-berita ya banyak kita suka mendengar ya, bahkan di sekeliling kita atau mungkin
di keluarga kita, ya. Kondisi real saat ini, keluarga atau rumah tangga sedang mengalami tekanan, konflik, ketegangan, dan kebingungan, dan banyak keluarga sedang mengalami krisis. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti itu. Ya, demikian keadaan sekarang ini, ya, baik di berita atau yang kita lihat, ya, di lingkungan kita sehari-hari atau mungkin, ya, di rumah tangga kita masing-masing ada seperti ini. Dan Bapak Ibu Saudara, krisis, ya, dalam bahasa China atau Mandarin memiliki dua arti kata, yaitu bahaya dan kesempatan. Ya, bahaya jika kita membiarkan krisis itu menekan bahkan menghancurkan kita. Ya, kesempatan jika kita memakai krisis sebagai pijakan untuk memberikan keleluasaan kepada iman kita untuk meraih mujizat dan kehadiran Allah. Bapak Ibu di sini datang ke tempat ini, saya percaya meskipun hujan ya, tadi wah, waktu Bapak Gembala menjemput saya di stasiun, menjemput kami, ya, cuaca bagus ya. Kemarin sih hujan ya, tapi sekarang bagus ya, taunya pas mau berangkat, wow, hujan ya. Tapi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, ya, datang ke tempat ini. Saya percaya bukan karena kita datang karena Natal, amin, tetapi kita mau datang kepada Tuhan. Kita memberikan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita sama-sama memberikan syukur kita bahwa Tuhan sudah lahir ke dunia dan kita sudah percaya kepada Yesus yang sudah lahir untuk apa? Untuk mati. Karena Dia sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Dia amat mengasihi kita. Dia datang ke dunia yang saat ini kita peringati. Bapak Ibu Saudara memperingati hari ini ya, pas tanggal 25. Kami di Marga Asih tanggal 21. Tidak masalah Bapak Ibu Saudara. Yang penting hati kita sungguh-sungguh bersyukur dan kita menyambut, memperingati, ya, kelahiran Tuhan Yesus yang sudah lahir untuk mati di kayu salib karena Dia sangat mengasihi kita semua, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kondisi umum saat menghadapi krisis, ya, banyak orang, ya, yaitu kalau kita mengalaminya, kita mengalami apa? Kalau sedang mengalami krisis, yaitu ketakutan, ya, frustasi, rasa bersalah, dan mulai mengkambing hitamkan atau menyalahkan orang lain dan juga keadaan. Ya, itu yang terjadi. Banyaknya seperti itu ya. Istri saya sih, orang tua saya sih, anak saya sih, adik kakak saya sih begitu. Ya, jadi mengkambing hitamkan, ya, frustasi kalau seperti itu ya. Jadi krisis apa Bapak Ibu yang sedang, ya, kita semua alami saat ini? Apakah krisis iman, krisis keuangan, krisis keluarga, atau yang lain Bapak Ibu Saudara? Ya, banyak sekali krisis ya. Contoh, salah satu contoh kasus ya. Ada namanya Budi, 38 tahun di kurang 3 ya. Dia sedang kehilangan pekerjaan karena mendapatkan PHK. Banyak ya, saat ini di mana-mana PHK ya, pemutusan hubungan kerja. Dia mengalami krisis keuangan. Ini membuat dia mengalami stres dan memicu pertengkaran dengan istrinya. Anaknya menjadi malu dan mengisolasi diri. Ya, situasi ini seolah membuat dia merasakan bahwa Tuhan itu mengabaikan dia dan keluarganya. Dan bagaimana ia bisa menghadapinya? Banyak Bapak Ibu Saudara. Mungkin di antara kita, di antara keluarga kita ada seperti ini, ya, karena tidak ada penghasilan, ya, ribut, ya, istrinya ada uang abang sayang,
Tidak ada uang abang ditendang. Ibu-ibu di sini tidak seperti itu ya, amin. Ya, ibu di sini baik-baik ya, menopang, mendoakan, ya, bahkan membantu perekonomian di dalam keluarga kalau suami sedang mengalami krisis, ya, harusnya demikian, ya. Tapi itu kabar baik, ya, yaitu Allah tidak membiarkan dan meninggalkan manusia. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, amin. Seperti tema yang diberikan, ya. Di dalam Matius 1 ayat 21 sampai 24 tadi, itu adalah merupakan satu krisis juga dalam kehidupan Yusuf, ya. Yusuf ayah daging daripada Tuhan Yesus. Ketika dia mendengar bahwa Maria itu sedang mengandung, dia bingung, ya. Kenapa? Saya belum pernah berhubungan dengan dia, tapi kok dia mengandung, ya. Dia pikir dia akan menceraikan dia diam-diam, ya. Tetapi malam itu Tuhan datang, malaikat Tuhan mengatakan, ya, bahwa anak yang dikandung Maria akan menggenapi rencana keselamatan daripada Allah, ya. Dan tujuan kedatangan Kristus itu adalah menyelamatkan umatnya dan memberikan pemulihan bagi keluarga, ya. Dan dengan Allah hadir, kasih menggantikan konflik, pengampunan menghapuskan luka, dan keselamatan nyata di dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa mengampuni, ya, kita akan melihat hal yang ajaib itu terjadi. Yesus datang, ya, sehingga manusia yang berdosa, dia meminta ampun kepada Tuhan segala dosanya, menerima Yesus masuk ke dalam hatinya menjadi Tuhan dan Raja, ya, dia akan menerima keselamatan. Dia menjadi anak-anak Allah, amin. Siapa yang menerima Yesus dalam hatinya, dia menjadi anak-anak Allah, ya, sehingga dia akan melihat bagaimana hari demi hari ada suatu hal yang ajaib. Dengan seperti itu kita lihat, ya, slide selanjutnya. Iya, di dalam Matius pasal 1 ayat 21, Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Haleluya. Keselamatan bukan hanya terjadi secara personal, ya, tetapi juga memakai keluarga sebagai tempat strategis untuk menurunkan iman dan keselamatan dari generasi ke generasi. Bapak Ibu Saudara, seharusnya iman kekristenan itu ada di dalam setiap hati orang-orang yang percaya, ya. Tetapi banyak orang-orang yang percaya tidak sungguh-sungguh memegang janji Allah, tetapi dia, ya, melihat hal-hal yang lain, alternatif lain, atau hal-hal yang dunia tawarkan, Bapak Ibu Saudara. Apalagi sekarang dengan adanya HP, wah, banyak sekali tawaran-tawaran yang bisa dilihat, ya. Banyak orang hanya melihat, ya, apa yang ada di dalam dunia, membanding-bandingkan orang lain dengan hidup kita. Itu sangat-sangat tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Kita seharusnya melihat apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita, apa yang Allah ingin buat dalam kehidupan kita, apa yang Allah inginkan, ya, setelah kita menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Jangan kita membandingkan orang, ya, dari Instagram atau dari Facebook. Wah, orang lain begini, ya, orang lain jalan-jalan, orang lain seperti ini, seperti itu, ya. Itu bukan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan inginkan kita melihat bahwa kita ini adalah alat yang Tuhan ingin pakai untuk apa? Untuk menjadi role model juga, supaya kita menjadi
tetangga-tetangga kita, ya dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke seluruh bumi. Tuhan ingin kita menjadi ya gambaran hidupnya. Orang melihat kita, orang melihat Yesus dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh menjadi saksinya, sehingga kita bisa melihat bahwa Allah ya menyelamatkan keluarga lewat kehidupan kita. Ya. Allah hadir ya melalui apa? Melalui janjinya, kasihnya, dan kuasanya. Janji memberikan kita iman dan kepercayaan. Kasih memberikan kita motivasi. Kuasa memberikan kita kemampuan, ya, kuasa Roh Kudusnya. Ya. Biarlah kasih Allah yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu lewat kelahirannya di bumi ini, yang kita terus setiap tahun rayakan, itu bukti daripada kasih Allah dalam kehidupan Allah kepada manusia, itu kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang ada di Brebes ini, GPPS Brebes, amin. Kita yang hadir saat ini, Allah ingin mencurahkan kasihnya kepada kita, ya, sehingga kita bisa melihat, merasakan, dan kita bisa, oh ya Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Janjinya, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Mazmur 34 ayat 18. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan mendengar kalau kita berseru kepada Tuhan. Mungkin berserunya dalam hati, Tuhan, bagaimana ini? Ya, apa yang terjadi dalam keluarga saya, hidup saya? Mungkin siapapun juga yang saat ini sedang mengalami krisis atau yang sedang mengalami segala perkara, ya. Ketika keluarga berada dalam keputusasaan, Tuhan sudah menunggu, Bapak Ibu Saudara, menunggu dan bersiap-siap untuk menggenapi janjinya. Sebabnya jangan kita merasa bahwa kita itu diabaikan oleh Tuhan. Tuhan ada, Tuhan melihat, Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan hati kita. Ya, tidak usah kita pakai toa kalau kita berseru sama Tuhan. Kita berseru pada saat kita di kamar, Tuhan mendengarkan. Tuhan berseru pada saat suami istri berdoa, Tuhan berseru. Tuhan mendengar pada saat keluarga berseru berdoa. Amin. Saat ini, ya, Tuhan juga ingin menyatakan kuasanya di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Sama-sama kita baca yuk. Sudah ada di sini ya. Roma pasal 1 ayat 16, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kita sebetulnya tidak termasuk di dalam keselamatan itu, tetapi Tuhan sangat sayang kepada kita. Ya, orang-orang di Indonesia ini, seluruh permukaan bumi yang bukan orang Yahudi, ya, kita adalah cangkokan, ya, tetapi kita juga didengarkan Tuhan. Kita juga diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Sebabnya kita mau melihat, ya, bagaimana kuasanya mampu mengatasi segala sesuatu dan memberikan kita untuk melakukan kehendaknya. Kuasanya mampu memulihkan hubungan yang retak dan memberikan harapan yang baru. Kalau kita sudah seolah-olah tidak ada harapan lagi, ingat, Yesus adalah pengharapan yang pasti dalam kehidupan kita. Ingat janjinya, ingat akan kebaikannya, kasihnya, dan kuasanya yang pasti
akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang belum pernah timbul dalam hati. Ya, itu yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Mari kita mengasihi Dia. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Ya, kita memberikan ya segala syukur kita kepada Tuhan karena Dia terlebih sudah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Biarlah setiap kita tidak kehilangan momen kasih Allah di hari Natal ini. Kita tidak hadir sekedar nggak enak lah, udah diundang-undang sama siapa yang mengundang kita datang ke tempat ini. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengundang kita secara pribadi supaya kita lebih mengenal kasih-Nya. Kita tahu bahwa Dia mengasihi kita. Ya. Jangan kita lewatkan kasih-Nya. Dari tahun ke tahun, di Natal demi Natal, ya. Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang hadir saat ini. Tuhan sangat mengasihi kita. Haleluya. Bagaimana keluarga mengalami kehadiran Allah? Satu, kita menjadikan Kristus sebagai pusat rumah tangga kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai suami istri, biasanya kalau lagi pacaran ya, sangat indah dunia milik berdua. Ya bulan madu, kalau udah bulan madu, madunya hilang, manisnya hilang, tinggal apanya tuh, ya. Tapi kita tidak demikian. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan yang mendekat, karena keluarga yang mendekat kepada Tuhan akan melihat janji, kasih dan kuasa-Nya dinyatakan. Membangun doa keluarga, merenungkan firman Allah, mendidik dan mengajar anak-anak sesuai firman Tuhan, menjadi contoh dan teladan yang baik bagi keluarga. Itu yang menjadi ya seharusnya yang adalah menjadikan Kristus sebagai pusat rumah tangga. Yang kedua, hidup dalam kasih dan pengampunan. Ibu Saudara, ya, banyak orang memendam kesalahan. Wah, satu, dia sudah berbuat begini. Dua, kalau orang sudah, kalau di nista Nadia Utama, udah 3 kali udah seperti itu ya. Tapi kita tidak demikian. Kita sebagai orang yang percaya, kita mengampuni berapa kali Bapak Ibu Saudara? 70 kali 7 kali ya. Jadi mau sehari berapa puluh kali, 70 kali 7 kali, suami, istri, orang tua, siapapun juga yang ada sekeliling kita yang menjadikan proses dalam hidup kita yang mungkin kita kesel, jengkel ya. Kita mengampuni, amin. Mengampuni, terus mengampuni, ya. Sekarang itu budaya mengampuni, ya, tidak ada, jarang, ya. Apalagi di dunia, ya. Apalagi kalau lihat HP, ya banyak hal. Di dalam kehidupan keluarga kita juga udah, banyak, ya. Suami istri udah tidak sekamar lagi, sekamar juga sudah tidak ada komunikasi lagi, ya, tidak ada keterbukaan dan tidak ada pengampunan satu dengan yang lain, ya. Tuhan ingin supaya kita bagaimana di dalam Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama Kolose yang ada di PPT. Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 14. Ya, ayat 13 dan 14. 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti siapa? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, ya. Kamu berbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat
mengikat dan yang menyempurnakan. Pengampunan membuka pintu, membalas dendam menutup pintu. Bapak Ibu Saudara, jangan kita lihat ya film-film apa balas dendam. Saya tadi juga lihat di jalan. Waduh, ini ada cerita apa? Anjing ya digigit, dimakan sama beruang. Jadi anak-anaknya diajari sama yang pemiliknya supaya bisa balas dendam. Ada satu anjing, wah, sampai binatang juga diajari seperti itu ya. Itu contoh yang sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Balas dendam itu bukannya ajaran daripada firman Tuhan. Tuhan mengajarkan apa? Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ya. Maksudnya bukan kalau digabung. Ini satu lagi ya tuh, kayak gitu ya. Jadi kita selalu tidak membalas, ya, tidak membalas apa yang dilakukan oleh orang lain, siapapun juga. Ya, jadi kita minta Tuhan, aku mengampuni dia dalam nama Yesus. Aku mengampuni suamiku, aku mengampuni istriku, aku mengampuni orang tua, anak, saudara, siapapun juga. Atau mungkin bos kita atau siapapun juga, ya. Karena Tuhan ingin kita menjadi anak-anak terang, amin. Menjadi saksinya di dunia ini, amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin orang lain melihat kita itu seperti Yesus. Oh, itu Tuhan Yesus ya. Karena kita menjadi contoh dan teladan, Bapak Ibu Saudara. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, yang ketiga, yaitu membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga. Berbicara dengan jujur dan lemah lembut dan penuh kasih. Selain berbicara, perlu juga dilatih seni mendengarkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kami sudah menikah berapa tahun? 35 tahun, Bapak Ibu Saudara ya. Memang tidak mudah, ya, untuk bisa berkomunikasi, mendengarkan, kadang-kadang intonasi juga ya berbeda. Anak saya juga sama ya, anak saya biasa, wah saya ini wah kalau ngomong udah nyolot gitu ya, udah lebih dari bakat orang bilang gitu ya. Tapi anak-anak saya juga ngikutin, Bapak Ibu Saudara. Dan anak saya yang pertama nikah dengan orang Jogja ya, jadi lembut, baik gitu ya, ngomongnya waduh luar biasa ya. Kenapa sih kamu kalau ngomong seperti itu? Iya ya, saya sudah memberikan contoh yang seperti itu, ya, yang tidak baik ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu Saudara, ya, semua bisa berubah. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan, amin Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa mengubahkan suami kita, ya, istri tidak bisa mengubahkan suami, suami tidak bisa mengubah istri, anak, orang tua dan lain-lain. Yang bisa mengubahkan diri kita sendiri siapa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan. Amin. Kita sendiri nggak bisa mengubah diri kita. Kenapa saya ini begini ya? Kenapa saya ini begini ya? Tetapi yang sanggup mengubahkan yaitu siapa? Yang saat ini keluarga, apapun keadaan kita, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara, ingat ya, Tuhan Yesus diundang datang ya ke perkawinan di Kana pada waktu itu. Pada saat kita tidak ada lagi kemanisan dalam keluarga, atau mungkin tidak ada harmonisasi di dalam keluarga dengan orang tua, dengan saudara, atau di rekan kerja, atau di sekolah, atau di mana saja, mungkin di gereja juga, ya, ingat Bapak Ibu Saudara, hadirkan Yesus dalam kehidupan kita, ya, hadirkan Kristus di dalam keluarga, di dalam gereja. Kadang-kadang kita pikir, gereja kan selalu ada Kristus. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, murid-murid Tuhan Yesus juga ada Yudas. Ya, murid-murid Yesus juga ada
berarti ya tempat ini ada Yudas. Ya memang seperti itulah saudara, Bapak Ibu Saudara ya. Apa peran kita di dalam keluarga, di dalam gereja, Bapak Ibu Saudara? Biarlah kita boleh menghadirkan Kristus. Yang tadinya kita tidak ada lagi kemanisan, ya. Yang tadinya kita hambar, tidak ada manis-manisnya sama sekali. Hadirkan Kristus dalam kehidupan kita. Maka rumah tangga kita, keluarga kita, lingkungan kita, orang akan melihat kita dan mereka akan melihat Yesus dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya sore hari ini, malam hari ini, Yesus mau hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga-keluarga kita, sehingga kita akan melihat bagaimana Tuhan ya hadir untuk menyelamatkan keluarga, menyelamatkan keluarga kita yang hadir saat ini, menyelamatkan kita semua. Tuhan ingin mengubahkan semua yang tidak baik menjadi baik. Hanya Dia yang sanggup, hanya Dia yang mampu untuk melakukan segala perkara yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun juga. Kita percaya bahwa Tuhan, Dia, Yesus yang sanggup melakukan segala perkara, menghadirkan Kristus, karena Allah mau ya mengubahkan, menyelamatkan keluarga kita, sehingga kita bisa melihat kasih-Nya, ya, janjinya, kuasanya itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita diberkati untuk memberkati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita diberkati bukan berarti wah kita itu banyak uang, ya. Tapi hidup kita menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita, maka berkatnya akan mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita percaya kita ada di sini oleh karena ada rencana Tuhan. Itu sebabnya mari kita sama-sama menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita. Yesus dialah Dia yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Kalau suami istri suku-suku mengutamakan Dia yang menjadi yang terutama dan utama, orang tua suami yang mengutamakan Yesus yang utama dan utama, yang terutama dan utama, pasti semuanya akan baik. Suami istri akan baik, keluarga akan baik. Tidak ada saling mendendam, saling ya ingin membalas satu dengan yang lain, tapi ingin memberikan kasih satu dengan yang lain, sehingga tercipta suatu damai sejahtera sukacita seperti apa yang Tuhan Yesus mau dalam setiap kehidupan kita anak-anaknya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian Yesus yang kuandalkan dari Rev. Yesus
senantiasa bersukacita di dalam Engkau. Kami menjadi saksi-Mu. Kami boleh menjadi seperti apa yang Kau ingini, melakukan kehendak-Mu sampai kami berjumpa dengan Engkau. Kami tetap melakukan pertandingan iman yang Engkau wajibkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu, dan kami senantiasa Tuhan melakukan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu senantiasa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan memperayakan nama Tuhan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bagi sesaat. Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita satukan hati. Kita sungguh bagi Tuhan, sebelum kami memberi korban persembahan, biarlah Tuhan mengizinkan tangan kami ya Tuhan, biarlah apa yang kami berikan dari kalau mau memberikan dengan sukacita, karena Engkau juga memberikan kami berkat dengan berkat dari Tuhan. Tuhan juga berkati para hamba Tuhan yang layani Tuhan, biarlah berkati mereka dalam pelayanan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berkorban dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan. Kita diingatkan bahwa Yesus Kristus hadir untuk menyelamatkan keluarga. Yesus Kristus hadir untuk memulihkan setiap keluarga. Yesus Kristus hadir
kasih dan kuasa dan sukacita supaya kita juga bisa bersaksi bahwa kita adalah keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, pada saat ini kita akan menyalakan lilin. Kita akan memuji Tuhan bersama. Nama-nama yang dipanggil nanti bisa maju ke depan. Penyalakan lilin yang pertama dilakukan oleh Bapak Gubernur 3, Pastor Thierry Dedi Samuel. Mohon untuk maju ke depan. Yang kedua pada Bapak untuk maju ke depan. Untuk yang kedua ada Bapak bisa maju ke depan. Ibu Magdalena. Dan untuk yang ketiga, Ketua Panitia Natal, Bapak Anggo Siang, mohon maju ke depan. Untuk yang keempat ada Bapak Emmanuel Sukendro. Kami mohon untuk ke depan. Untuk selanjutnya ada Bapak Emmanuel Sukendro. Bapak Immanuel Suhendro. Dan untuk yang keempat,
selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia Bapak Bohong Sosial, dimohon untuk ke depan. Shalom, selamat malam dan selamat merayakan Natal. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus karena oleh kasih-Nya kita dapat merayakan Natal hari ini dengan tema Allah hadir menyelamatkan keluarga. Firman Tuhan dalam Matius 1 ayat 21 sampai 24 menegaskan bahwa Yesus lahir untuk menyelamatkan umatnya dari dosa dan disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Dalam menjelang tahun baru yang kita diingatkan bahwa sekalipun tahun baru boleh berganti, kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Dia yang hadir menyelamatkan juga setia menuntun setiap keluarga memasuki hari-hari yang baru dengan pengharapan. Saya selaku Ketua Panitia Natal mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang, seluruh panitia tamu undangan dan seluruh jemaat yang telah bekerja sama dengan penuh kasih dan kesetiaan untuk mendukung berlangsungnya acara ini. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara Natal ini. Kiranya Natal dan Tahun Baru membawa iman yang diperbarui, keluarga yang diteguhkan, serta hidup yang semakin memuliakan Tuhan. Selamat Hari Natal 2025 dan menyongsong Tahun Baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Selaku Ketua Panitia, selanjutnya ada kelompok dari paduan suara dengan kesukaan bagi
Oke, demikianlah persembahan pujian dari jemaat GBPN Manager kesukaan bagi dunia. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian dari Ibu Jenjen dari Jakarta. Dipersilakan. Tepuk tangannya, Bapak Ibu. Di nama Tuhan, Shalom semuanya, sekali lagi Shalom. Senang sekali hari ini saya beserta keluarga boleh hadir bersama Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat Natal buat jemaat Tuhan terkasih PPS Brebes. Tuhan memberkati dan persembahan pujian dari saya, dari Kevin, dari Vivin juga, seorang anak telah lahir bagi kita.